kecuali kita nunggu sampai dia itu mabung. Kalau dia sampai mabung nggak tahu, Iya. jadi ada perubahan di situ. Jadi semua burung yang bermasalah kita lihat nanti setelah dia mabung. Kalau dia masih seperti itu, jual aja lah. Kalau menurut saya. Jadi nggak usah repot-repot. Masih banyak trotolan saya yang Untuk promosi barudak. Ya, mantap, mantap, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di channelnya Barudak Kicau. Barudak yang bahas perkicauan ya, apiari, gantangan sama peternak. Dan video kali ini kita ngobrol-ngobrol santai sambil ngopi. Sambil ngopi nih. Nah, kali ini kita ngobrol masalah keluh kesah dan manis pahitnya mempunyai burung gitu ya. Ya. Siapa nama burungnya? Sejarahnya jogger. Kita ngobrol santai sejarah si jogger nih sama yang punya. Aduh. Jadi awal Flashback. Flashback. Awal punya si jogger itu dari mana nih, Mas? Kita ngobrol santai-santai nih, Mas. Berawal tuh saya kan dulu udah bikin apiari ya. Udah bikin apiari tapi bulunya nggak kebeli. Bulunya nggak kebeli. Apiari dulu ya. Apiari udah jadi. Setelah jadi, bagaimana saya mempunyai sepasang murai batu ya, tapi saya nggak punya duit. Adanya motor. Waktu itu saya kesana kemari mencari barteran lah ya, barteran. Dari Vixen saya pengen mempunyai sepasang murai batu yang bagus lah terang. Karena alhamdulillah saya ketemu dengan namanya Bos Dea ya. Bos Dea itu masih dari rekan Kimato. Dan ini juga rekan-rekan Kimato ya. Bos Dea itu kita udah sepakat sepasang murai batu kita tukar dengan 1 unit motor. Wah, itu luar biasa. Luar biasa. Ini menurut saya maaf memotongnya, termasuk kalau bahasa wong gendeng ya. Jadi bingung waktu itu spekulasinya seperti apa, pemikirannya seperti apa. Kita bayangkan aja waktu itu dia ini lagi aktif-aktifnya, lagi produksinya jualan apa itu? Film. Motor itu dipakai mobilisasi jualan order kesana kemari. Tahu-tahu saya dengar dari teman motornya ditukar sama murai batu. Saya hampir kaget. Aduh. Jadi berani spekulasinya ya. Jadi kalau ingat kayak gitu di masa dulu sih ya. Jadi saya itu merasa jadi merinding nih ya. Karena mungkin di daerah Pajampangan, Sukabumi baru saya yang benar-benar spekulasinya tuh tanpa pikir panjang lah. Yang penting kita punya gitu. Tapi dengan izin istri juga tadinya kata istri itu main-main gitu. Ternyata beneran. Bener atau si istri? Bener. Saya bilang gini Om. Motor itu kan motor ada 2 ya. Yang satu yang Matic tuh sama yang Vixen katanya. Yang Vixen gimana kalau ditukerin sama murai batu gitu. Yang dikira sama istri itu main-main. Nah, kata itu ya udah, karena itu kan motor-motor kamu katanya. Ceritanya kan saya udah komitmen nih sama Bos Dia nih.
satu pasang murai batu ditukar dengan satu unit motor Vixen. Saya bawa lah motornya ke sana ya. Itu ban baru om, ban Michelin baru tuh. Pokoknya udah racing semua ya. Nah, saya pulang itu diantar sama motor itu juga, sama Bos Dea. Ya. Dari bawa burung sini. Sambil bawa burung. Saya tantang juga. Burungnya. Di situ tuh di depan rumah. Turun dari situ. Saya bawa burungnya ke sini nih. Nah, itu kan nanya. Iya. Setelah bos dia pergi tapi dia jangan bawa motor itu ya. Motor kamu mana kan ya? Nah ini yang saya tukerin sama Murai gitu. Iya langsung masuk rumah terus nggak berselang lama ya mungkin orang tua saya itu tahu ya mungkin kabarnya bahwa motor saya ditukerin. Bapak saya itu kesini. Bapak saya tuh. Kau apa pak? Bener kamu nukerin motor sama burung? Iya pak. Mana burungnya? Ini pak. Allah, otak kamu di mana? Otak kamu di mana? Dia sambil pergi lagi tuh. Saya tuh di sini nih, diem, merenung ya. Dengan apa yang dengan keputusan saya lah ya. Tapi karena kan nasi udah menjadi bubur ya, itu udah menjadi tekad saya. Saya pengen mempunyai burung dengan harapan nanti setelah kita gantang dapat juara mungkin lah gitu ya. Terus kita breeding. Dan alhamdulillah waktu itu selang seminggu ya, nanti si Jogger langsung kita tes di Cimanggu. Di Cimanggu kita langsung tes sama yang punya burung juga tuh. Setelah dites masuk di sana tuh. Ketiga kayak kalau nggak salah ketiga ada. Pertama dapat juara itu ketiga si Jogger. Di situ yang awalnya saya kegantangan nggak ada yang nanya ya dia, nggak ada yang ngajak saya salaman. Setelah si Jogger itu dapat piala ya, dapat nama di Cimanggu. Dari situ alhamdulillah Kimato grup saya tuh, grup kicaumannya kita tuh di Tegalbulut Kimato kan ya, itu makin dikenal alhamdulillah dari situ. Terus di gotong royong dapat juara kedua. Terus main lagi. Lama-lama setelah dapat 6 piala si Jogger langsung kita breeding. Sekarang makanya si Jogger ada di apiari. Jadi penunggu apiari nih. Nah setelah beranak saya tuh anakannya itu saya jual ke daerah Cidolog. Di Cidolog di tepatnya di Tegalega, namanya di sana ada Kang Deris. Kang Deris itu yang mempunyai murai batu dengan nama Sidigu. Sidigu itu anakan dari si Jogger. Itu usia Sidigu sekarang itu sekitar 11 bulanan lah. 11 bulan itu sudah mendapatkan 7 piala di kelas pastol. Alhamdulillah. Jadi ke 1, ke 2, ke 3 tuh sering di kontes di Sagarantenan gitu. Dan alhamdulillah ada lagi di Tegalbulut yang membuktikan anakan atau terahan si Jogger. Ini dia Om Ben. Aduh. Gini Mas, Apa? kenapa burung murai itu namanya si Jogger bukan si Vixen? Tadi pertamanya saya kasih nama si Vixen. Tapi pas di gantangan yang berikutnya dikasih nama itu dia kayak nggak mau Om. Jadi kurang maksimal. Maksudnya cuma ke 4 lah ya waktu itu. Pas kayak saya kembalikan ke nama yang sebelumnya, si Jogger di situ makin edan. Gini Mas, yang mau saya tanyakan dari dulu, saya udah cukup lama kenal sama Mas ya. Ya. Cara menyampaikan dan menyikapinya seperti apa setelah merenung tadi, bayangkan dong 1 unit motor Vixen kalau kita berpikir ya ditukar sama burung murai batu. Apalah kata ya dalam artian luas nih. Jadi setelah merenung itu Penyesalankah ya? ya penyesalan Langkah apa, langkah apa ya, terutama kan kita tahulah kita tidak menutupi setiap hobi pasti selalu ada larangan, selalu ada rintangan, selalu ada cobaan, terutama rintangan cobaan itu datang dari keluarga kita. Nih bisa disampaikan juga ke sahabat kicau mania semua, ini salah satu menurut saya pribadi bukan aksi
salah satu aksi yang sangat di luar nalar. Kenapa? Iya, tadi kalau kita berpikir burung, motor, kan jelas-jelas ya. Beda gedenya juga ya. Kalau masalah dari bukan keuntungan, kegunaan lah. Ya, betul. Jelas-jelas itu kan motor itu sekarang apalagi Waktu itu lagi fasilitas yang dipakai-pakainya dibutuhkan ya. waktu jualan sangat dibutuhkan. Nah, setelah memiliki si jogger itu seperti apa untuk menyemangatkan kembali terutama keluarga Mas. Ini Mas yang harus ini adalah sebuah ekspektasi yang harus di apa ceritakan itu ungkapkan nih. Selama ini saya memendam pertanyaan itu walaupun jadi seperti tadi bahwa Mas itu benar-benar nekat lah mau bintang gitu. Jadi setelah saya menukarkan itu Om ya, ada beberapa bulan lah ya. 1 bulan mah kayaknya lebih. Setiap Sedih saya senang gitu. sedih. Karena setiap saya mau pinjam motor yang satu lagi ya, misalnya saya mau beli rokok ke depan gitu, naikin aja itu burung. Cocok. Ada itu, naikin aja itu burung. Iya. Aduh, pasti. Kan tapi setelah saya ya Pak, pas mau berangkat gantang juga ya sempet lah, jadi banyak drama gitu. Ya pura-pura nggak punya duit, padahal punya duit. Karena kan kita cari titik amannya Om ya. Kalau kita semua gitu sama itu juga kan mungkin itu ya pasti melarang lah. Pokoknya banyak sedihnya ya. Nah, aduh, pokoknya Terlalu nekat. pokoknya kalau dunia saya. Jadi ya Masnya bener-bener saya yang ngerasa sedih teh karo Mas karena bahula gitu nya. Karo Mas bahwa Saking hayangna manuk gitu nya Mas ya, nyampe dituker ku motor. kalau Mas itu berpikir ya sekarang begini. Jadi pengerjaan kalau Mas itu motor itu di Mas terus ya, lama kelamaan kan ganti apa ya, makin lama harganya makin turun. Tapi dengan Mas dengan tekad, dengan keyakinan bahwa nanti dari sepasang murai batu tersebut Mas bisa menghasilkan anakan-anakannya yang bisa kita jual gitu, walaupun dengan proses yang panjang lah. Tapi alhamdulillah kalau sekarang Udah masukan berapa? ya, waktu pertama itu saya tuh beli ringnya itu sekitar 50 ring itu habis sekitar 30 ring 30 ring itu habis. Gini Mas, kan ini masih dalam sekitar keluarga ya. Oh. Kita membahas ini secara pemikiran apa? Pemikiran bukan global ya. Logika. Secara logika begini. Bukan saya pernah mendengar. Ben benar itu yang di Karanganyar Mas Yanto motornya tukar sama burung. Benar. Saya jawab itu benar. Kan begini ya. Pertanyaan dia kepada saya, benar ya orang itu memang stres ya. Kalau saya pikir begini, kenapa milih burung? Kan kalau kita ngejawab pasti karena hobi. Tapi kan segi pemikiran orang lain Beda. Kenapa tidak ke larinya ke domba? Lebih manfaat. Kalau Ya, segi manfaat, ekonomi benar Ya, domba itu benar. berapa? Kenapa enggak ke sapi banyak lah? Berapa kan waktu itu harga motor cukup luar biasa ya. Luar biasa. Aduh. Sekitar 7 Begitu ribuan. Mas, begitu. Masih secara juga masih misteri itu tetangga-tetangga. Kenapa itu orang stres kok? Aduh. Nah, jadi berpikirnya apakah dari hati Mas ini untuk kan hobi kalau bikin kaya seperti ini menguntungkan ya. Kalau kita kan sama penghobi bisa menjawab, tapi kan kalau logisnya Sama orang awam gitu ya. melihat sisi lain dari orang lain tetangga pasti waktu itu masih diperbincangkan tetangga. Oh si anu Mas. Motor bener kan ya? Makin tuh kalau aja motor karena Oh, manukeun. di daerah Tegal Bulit itu paling viral itu saya waktu itu. Jadi emang dibilangnya orang stres, orang nggak masuk logika lah ya. Yang bikin api-api kayak gini juga kayak orang gendeng, kayak orang stres lah ya. Buat apaan sih kadang kayak begini gitu. Tapi dengan seiringnya waktu Mas membuktikan bahwa keyakinan saya itu benar-benar real bahwa dari sepasang itu saya pengen menghasilkan beberapa pasang dan beberapa ekor anakan. Alhamdulillah sekarang itu udah banyak lah. Ada yang di Bekasi, ada yang di Banyumas.
karena orang-orang kan belum tahu hasilnya gimana Iya. Mas. Nah setelah tahu hasilnya gimana dan ini bermanfaat banget, mungkin dia tidak akan berpikir oh ternyata orang setelah sekarang sukses katanya. Iya. Jadi memang kalau kita mau mempunyai angan-angan atau apa ya, mempunyai cita-cita ya, kalau kita bisa mewujudkan itu dia memang harus dengan tekad kuat. Kalau yang setengah-setengah, coba kalau waktu itu bapak saya bilang ngapain motor kamu ditukar sama burung gitu. Iya. Kamu memang benar-benar nggak ngotak. Kalau saya di situ langsung doornya Iya. pasti saya nukerin lagi dong ke sana. Iya. Tapi saya enggak, karena itu udah merupakan keputusan saya yang harus saya benar-benar ambil, mau Buktikan, pahit mau ya. manis gitu. Itu saya udah berpikir bahwa pasti banyak penolakan dan banyak rintangannya. Tapi alhamdulillah dengan seiringnya waktu, dan saya pernah nih yang punya barudak kicau Haji Pajar nih. Waktu itu ya Ji, saya pengen nukerin pikir itu ke Haji ya. Kata Haji apa? Kalau sama NMAX mah saya mau. Mas. Waktu itu murai batu saking mahalnya Om. NMAX berapa? 30 juta kan ya? Dan gini ya, kan waktu itu ya, kalau untuk lingkup Tegal Bulet, khususnya di Tegal Bulet di Mato, waktu itu kan semua orang tahu, apalah kita mau menaikkan rating burung kita Ya, itu susah. Kenapa? Karena perjalanan kita menuju kontes, menuju ini itu sangat jauh. Iya, Jampang, Surade, terus ke Cianjurnya Sidang Barang. Iya. Kan kalau pencinta burung itu melihat dari jejak dan prestasi. Benar, Kan benar. gini Mas, kalau Mas itu kan untuk memunculkan bahwa apiari apa itu? Akhirnya 27. Apiari 27 itu layak anakan prestasi dan konsisten mungkin ya untuk sekarang. Alhamdulillah ya ada dari anak-anak si Joker itu muncul ya. akhirnya muncul di lapangan. Untuk cara-cara yang memotivasi itu kan pasti Mas berpikir ini saya udah punya sepasang murai, udah punya apiari. Nah, Langkah selanjutnya mau gimana gitu iya. supaya ternakan kita itu makalangan lah bahasa Iya. urang. Waktu itu begini Om, si Joker istimewanya si Joker begini ya. Ini si Joker misalnya ada gantangan di Isomania Cianjur Selatan atau di Gotong Royong ya. Si Joker itu dari apiari itu saya langsung keluarin Om. Siang mau berangkat, pagi saya keluarin. Ger, ayo kita ke gantangan. Setelah pulang dari gantangan, masukin lagi Om. Jadi Sistem cabut. sistemnya si Joker itu istimewanya si Joker itu. Sistem cabut kalau sekarang sistem cabut kok. Sistem cabut itu emang yang karena saya nggak punya burung yang lain. Iya. Kalau sekarang mah wah. Fokus ya Mas ya. Iya. Fokusin gitu. Dan sekarang alhamdulillah udah punya sekitar 9 indukan. 9 indukan. Dan si Joker ini udah berapa kali anakannya? Saya udah nggak terhitung Udah Om. nggak terhitung. udah nggak terhitung oh ya ini si Joker. Nggak tahu, dia sekitar 15 kali mah ada kan? Udah ada 15 kali. Nah, kadang-kadang kan pernah kan ada yang mati, Iya. gitu, ada yang mulus. Jadi habis 30 ring sih waktu itu saya. Jadi yang belum ada laporan itu yang dari Banyumas, yang dari Cibarengkok, Sagaragan itu belum ada. Terus kemarin yang orang Pabuaran udah. Jadi kita tunggu info kabarnya gitu, anakan di Joker itu gimana. Dan kalau di Bekasi alhamdulillah sih udah muncul juga di sana. Saya main di Blue Arena, jadi untuk meningkatkan kualitas ternakan saya itu saya pergi ke Bekasi itu untuk khusus gantang gitu di sana. Alhamdulillah gitu. Nah, sekarang menikmatinya masa senangnya ya. Jadi sukses lah. Jadi menyimpulkan ya pandangan orang-orang itu jika ketika tidak mencintai dan mensyukuri hobi kita, jelas akan terasa hampa. Merugi weh. Jadi pikiran itu rugi dan naon gitu. Yang pada suruh kajapan. Ya itu pandangan orang-orang yang tidak mengerti sebenarnya Om, yang berpikir kayak gitu. Buat apa burung kayak motor seperti sama burung? Kan dia belum mengerti.
Nah sekarang hasilnya udah terasa sama Mas Yanto, hasilnya dari spekulasi yang dulu itu. Bener, alhamdulillah. Sekarang udah berasa lah ya. Ya. Sekarang pun anakan si jogger tuh ada nih. Mungkin hasil dari itu udah bisa kebeli lagi Pixan sebenarnya. Harusnya udah kebeli. Saya nggak langsung Iya. dibelikan itu lah, karena ya yang saya utamakan itu sekarang istri lah ya. Iya. Jadi kalau misalnya ada penjualan, saya serahin langsung uangnya ke istri. Nah, itu. Terus bapak saya itu langsung saya kasih japuk. Biar apa dia? Ini saya, Pak, ini ada rezeki Pak. Dari mana ini? Saya jual anakan burung Pak. Jadi lama-lama tuh orang tua lulu hatinya itu. Dan sekarang pun mengerti lah. Kalau dulu kan apa-apa burung gitu. Saya nggak ada yang bantuin. Kamu apa-apa burung. Kita menghasilkan. Alhamdulillah menghasilkan. Sekarang juga paskolnya masih banyak. Ada 4 paskol ya. Siap jual tuh ada 4. Jadi khususnya buat barudak kicau, jadi jangan takut kita berspekulasi. Yang penting kita harus yakin dengan tujuan kita gitu. Nah, itu. Jadi tong loba pamikiran. Nah, Jadi lamun misalnya orang kita mau ternak ya, aduh baru kebeli betina, kita bisa pinjam punya temen, nanti bagi hasil sama temen. iya. Tapi menurut saya ya, kalau mau ternak itu jangan asal-asalan. Jadi indukannya tuh jangan yang indukan sayur lah ya, yang asal jadi. Jadi utamakan kita tuh gantangan dulu. Jadi biar burung kita tuh dikenal dulu. Karena untuk dikenal itu kita memerlukan beberapa juta untuk beli tiket ya. Pendangan dulu. Butuh pengorbanan dulu. Iya. Dan dulu tuh ya Om ya, saya ingat di Kimato itu ya, di Kimato saya sama teman-teman juga dulu itu punya piagam sih ya. Kita dinominasi ke-9 aja ya, waktu itu ada yang dapat ke-9 aja itu udah kayak di ulang tahun kan gitu ya, saking gembiranya gitu mendapatkan piagam yang nominasi yang ke-9 itu udah wah lah menurut grup kita ya dari dulu itu. Dan tapi sekarang alhamdulillah makin meningkat, gengsinya juga makin bagus gitu. Jadi sekarang mah banyak yang kenal di grup Kimato, terus dari 27 juga makin banyak yang kenal. Alhamdulillah ya udah. Jadi berkat barudak kicau juga gitu ya, terus dari vlogger-vlogger yang lain alhamdulillah. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada barudak kicau ya, yang telah mau mendengarkan atau mengabadikan keluh kesah saya, terus kisah saya mempunyai si jogger itu. Tapi hari ini. Jadi begitulah ceritanya. Nah Jadi, kemarin yang ini anak si jogger digandang di mana kemarin Om? Oh, kemarin di Anit Cimangu kemarin. Kimaci. Kimaci ya. Kimaci dapat kedua ya waktu itu. Terus si Om itu proses mempunyai anakan si jogger itu gimana? Beli apa tuker lagi sama motor apa gimana itu? Ya, kan tadi biasa lah kalau di sini kan udah kenal dekat. Ya. Tukar menukar lah Ya. kalau tukar menukar. Jadi tujuannya benar dan tidaknya saya awalnya melihat perjalanan Mas Yanto, kenapa yang tadi dibilangin berani spekulasi motor ke burung. Iya. Saya juga mencoba spekulasi benar gak itu bahwa ternak anakan itu akan bagus itu pada intinya. Kalau juara mah itu bonus, tapi bunyi di gandangan itu kalau saya pribadi Iya. bahagianya luar Iya, biasa. benar. Kemarin pun juga sampai gemetar gimana, keringat dingin itu enggak nyangka itu. Itu kandang pertama itu. Itu gandang pertama di Pertama. usia ke 10 bulan. 10 bulanan. Gitu. Jadi saya itu menunjuk orang itu alhamdulillah tepat. Ya. Jadi kita jual burung kan kebanyakan orang asal laku aja ya, Iya, ke petani gitu. Kalau saya nggak ngincar nih, ini orang harus kita kasih, Nah. walaupun dia nukernya sama apa ya, Iya. kita kasih. Kita dapat bonus karena anakan saya itu yang di dia itu naik daun ya, benar. kita dapat bonusnya di situ. Itu juga nggak ternilai lah gitu, Iya. menurut saya. Kayak saya waktu ke orang Tegalega ya, dia punya kores, pengen tuker.
sama murai boleh kata saya itu ya dengan aturan ya dengan aturan tambahan. Alhamdulillah di sana juga konser juga, dan dia pun katanya seumur-umur om saya itu sama istri saya itu merasakan kebahagiaan yang benar-benar ini nggak ternilai lah. Sampai saya ke rumahnya itu udah disampakin ikan mas. Namanya Kang Deris. Aduh, turun. Mantap. Dan Om Benny juga saya terima kasih ya telah mengurus anakan si Jogger dan sampai dapat piala itu Ya. alhamdulillah. Jadi mengangkat ternakan dari apa? Ini Pak, saya ada pertanyaan nih. Wah, kayak Ini pertanyaannya sih umum sih, maksudnya enggak apa terkait sekarang ya. Kan kita anggaplah bersaing secara sehat lah kalau di dunia burung ya. Ya. Sekarang banyak penangkar kan sekarang emang serba digital, gampang lah kalau mau pesan burung ini. Cuman kan gini ya, setiap apiari atau penangkar itu mempunyai apa ya, terah-terah luar biasa. Iya. Kan kita anggaplah di pesisiran lah, perbatasan Australia. Ya, gitu, Mas. Kalau di Sama Arab Saudi. batas level kita emang jauh kan, kita tadi yang udah dibahas bahwa jarak tempuhnya ya. tempuh kontes kita itu jauh, sedangkan di kota-kota untuk menaikkan rating apiari 27 ke depannya seperti dalam konteks sekarang banyak yang ternak. Nah ini untuk menaikkan kan, kalau sekarang kan alhamdulillah karena ada BK Junior sekarang. Makanya dari itu om saya itu di Bekasi udah saya nyimpan di sana tuh 4 amunisi. Dikasih. Jadi khusus untuk gantangan di Bekasi saya udah ada 4 amunisi di sana. Semuanya anakan dari apiari 27. Alhamdulillah di Basoka kemarin udah pulang kampung karena di sana udah dapat 3 piala kita pulang kampung. Dan sekarang udah saya ternakin. Terus si Jogger kemarin setelah selesai mabung saya coba juga di Bekasi, alhamdulillah dapatnya 1. Pulang kampungin lagi. Ternakin lagi. Iya, ternakin lagi. Alhamdulillah. Jadi siasatnya kayak gitu om. Jadi untuk menaikkan Rating, ternakan ya. itu bukan Iya. kita gemur-gemur aja di postingan atau apa, kita gemur-gemurnya di gantangan. Gantangan. Tah nurang biar itu gitu Pak, gitu. Jadi tuh ketahuan sih pas diliuk saya kedengaran. Hari si Om Ben ini dapat anakan si Jogger dari trotol apa udah pastolnya? Ini dari trotol 3 bulan. Trotol 3 bulan. 3 bulan. Apa namanya kalau di Lohi Dukan itu Mudah hutan apiari. Oke. Jadi berarti lebih merasakan kepuasan tersendiri Om kalau Iya. kita ngerawat anakan murai dari trotolan sampai juara itu, wah luar biasa banget. Nah buat Om Benny, cara merawat burung yang punya Om Benny nih, bagaimana nih cara rawatan harian gitu? gini ya, kalau kan dari Mas Yanto itu dulu ya Mudah hutan. apiari, tapi dia menjamin sudah aman pur ya, karena Ya. saya kan waktu itu baru pertama terjun ke murai batu. Iya. Biasanya apa? Kacer. Oh biasa burung kacer. Ini settingannya seperti apa, perawatannya seperti apa, Iya. jadi bingung, suka searching di YouTube ya, Iya. gitu nyari-nyari, nggak ada perawatan istimewa. Kalau waktu trotol saya cuman nggak full kerodong, di kerodong cuman apa, resletingnya itu dibuka Ya, seperti ya. itu aja. Seminggu 2 kali dikeluarin. Kalau dikeluarin wajib harus dikasih, kalau versi saya ya, Iya. harus dikasih EF apapun itu. Nah, Harus kalau udah keluar rumah, dalam rumah keluar harus Harus kasih dikasih. Mau 1 kayak mau berapa Ya. kayak, tapi harus dikasih. Alhamdulillah konsisten sampai sekarang. oke. Tapi EF-nya misalkan harian ini kan kebanyakan ya kalau punya burung murai itu EF-nya hariannya udah pasti itu mah JK ya. JK misalnya 10 pagi 10 dari 10 gitu. Kalau yang punya si Om Ben ini gimana? Gitu nggak? Kalau punya saya kan gimana ya, namanya juga orang kuli lah. Iya. Jadi kenapa seminggu 2 kali supaya aman gitu lah. Jadi nggak banyak kan. Kalau di Tegabulan Om sendiri tahu lah, untuk jangkrik itu Susah. luar biasa susahnya. Paling Susah. belalang lah itu, nyari ke sawah gimana kayak, atau jangkrik ini cuman 3
Kalau ada, tapi kalau ini Kalau karena nggak ada saya ya kan- udah nggak ada gitu. jadi gimana ya, tidak terlalu ambisi, jadi dibikin aja saja. Yang penting kalau keluar rumah harusnya makan mau EF. apa itu paha belalang apa-apa, yang penting itu Harus golongan makan dari EF, apapun itu harus wajib itu. Itu waktu trotol itu. Ya, Nyampe sekarang nggak? Nyampe kemarin sampai dibawa ke gantangan nggak? Kayak gitu. ya justru sampai ke gantangan itu kemarin. Waktu ini dulu ya, kalau waktu kan mutasi ya waktu itu. Nah waktu itu saya searching di YouTube, pernah apa ya di apa mantau juga di YouTube Barudak Kicau. Ada itu apa yang apa setting dia waktu pasca mabung. Kalau itu saya ya kalau itu apa porsinya diterapkan, cuman waktu keluar kalau dalam rumah enggak gitu, waktu dikeluarin aja gitu. Jadi selama 1 minggu 2 kali itu kalau keluar kasih kroto ya apa gimana. Kalau sudah setelah mabung kembali ke settingan awal itu aja. Kalau si BK itu kalau nggak dikeluarin 1 minggu pun saya tidak kasih EF itu. Oh, tapi aman, burung aman. Burung aman. Burungnya pakai apa itu? Burungnya bur sayur biasa, pakai super apa? Komplit. Nggak mewah-mewah. Sama punya saya juga di sana komplit semua. Ini berarti settingannya sama si Digu. Sama, burungnya juga sama, settingannya juga sama. Kalau si Digu katanya sih setiap keluarnya itu sore. Karena dia kan kalau Kang dari situ dia setiap hari di rumah. Jadi 3:30 dia keluarin, jam 5 dia masukin lagi Jadi full hariannya di dalam aja. di dalam. Jadi emang alhamdulillah ya anak-anak si Jogor ini tidak perlu perawatan yang ekstra gitu. Dan saya juga mengasih kebebasan kepada semua yang beli dari saya itu cari aja sesuai hati kita gitu. Karena setiap burung memang nggak sama settingannya Om ya. Iya nggak sama, nggak sama. Tapi kita harus tahu Kebiasaan bener. Kalau saya pribadi merasakan kebiasaan memang. kebiasaan gimana di rumah gitu. Kalau dulu si joggernya gimana, Mas? Apa ada settingan khusus apa gimana? Nah waktu dapat juara di Cimanggu juga saya ingat, tapi itu nggak bawa jangkrik kan kita ya. Ada belalang di sana, saya nyari belalang. Settingan belalang gitu, settingan dadakan gitu ya. Dari yang Dadakan. punya itu kata dia ya, yang punya itu bilang begini, kok si Jogger dipegang sama kamu jadi dapat juara ya? Sama saya tuh seumur udah dapat juara. Kata saya mungkin ini udah jodoh saya. Dan sempat yang punya burung itu pengen ditukar lagi waktu itu. Kata saya nggak apa-apa ditukar lagi, motor kesiniin, terus uang 5 juta kesiniin. Kata saya karena saya udah susah payah ya. Kadang-kadang kan kalau di burung itu sebenarnya sekarang bisa lah di si Mas Yanto itu juaraan, tidak tangan, susah sebenarnya itu. Beda orang beda lagi Ya, dia. karena versi orang-orang kan beda-beda sebenarnya. Karena orang kebiasaan megangnya kan bisa sama Om Beni, belum tentu burung yang Om Beni dipegang sama saya juga. Nah, iya bisa moncer. Kecuali kebiasaannya diterapkan saya baru. Karena kebiasaannya memang harus dicatatkan si perawat. Kebiasaannya misalnya mandinya biasanya malam doang, itu harus diterapkan. Terus ini Mas Yanto, maaf ya. Kalau ada ini kan biasanya suka ada burung yang cabul. Itu pernah ngalamin nggak burung-burung cabul gitu? Kalau saya udah pernah, Iya. karena sempat ada yang pengen tuker sama protolan dari saya ya. Iya. Teman saya juga nggak apa-apa, kata saya itu ditukar gitu, Iya. nggak apa-apa. Kan burung dia udah tua ya. Tapi memang waktu pertama nuker sih dia bilangnya nggak cabul ya. Iya. Tapi pas nyampe sini ternyata burungnya cabul. Cabul. Dia cabulnya di daerah dubur. Ya, iya, kebanyakan sih. Kalau menurut saya itu, saya juga sampai 5 bulan lah mengurus burung itu. Dia itu nggak ini Om, nggak bisa diakalin gimana caranya biar dia sembuh total, itu nggak bisa. Kecuali kita nunggu sampai dia itu mabung. Kalau dia sampai mabung nggak tahu, Iya. jadi ada perubahan di situ. Jadi semua burung yang bermasalah kita lihat nanti setelah dia mabung. Kalau dia masih seperti itu, jual aja lah.
kalau menurut saya. Jadi nggak usah repot-repot. Nah. Masih banyak trotolan saya Ya. yang Satu promosi barudak. Ya, mantap, mantap, mantap. jadi Oke. akhirnya manuknya harus cabul sana harus hese Dikit tuh di kieu hese itu. pikiran. Jadi biasakan kita itu jangan terlalu memikirkan masalah. Ya. Masalah itu harus kita buang lah gitu. Salah Bikin lagi satunya- yang baru. Salah satu solusinya itu udah jualin aja. Jual beli deh itu. Masalah selesai. Masalah selesai. Masalah selesai. Ya. Kasih sama teman sama siapa sama papa dibikin kado atau apa kan Benar-benar. apa ditukerin gitu kan nggak apa-apa. Tapi kalau menurut saya sih kalau jual apapun, jual burung atau apapun harus jujur lah. Nah. Jangan kalau misalnya burung itu cabul bilang aja cabul. Kalau waktu itu kan saya merasa dibodohi lah ya. Ya. Katanya nggak cabul, pas nyampe sini ternyata duburnya nggak ada bulunya. Itu kan udah indikasi ke cabul. Itu emang susah. Susah ya, Burung Bang. cabul Burung cabul itu susah. susah emang benar Om. Terus gini Om, biasa kan kalau di apiari di peternakan ya itu ada suka burung yang buang anak. Nah, pastilah pernah terjadi juga di apiari ini atau di Wah, kandang. pokoknya mah masalah apa saja sudah saya alami. Nah, solusinya mungkin pengalaman Mas Janto gimana? Cara Solusinya ya kayak tadi, jangan dipikirkan itu kan masalah. Kita lihat aja, pelajari. Kebanyakan kayak waktu itu yang di belakang ya, di belakang kan di Basoka ya. Kemarin kan tiga ekor, anakannya dibuang satu. Waktu saya masih di Bekasi ya, saya telepon ke pengurus saya tuh yang di sini yang ngurus burungnya. Kenapa dia kan bertanya kenapa ya burungnya dibuang satu? Iya. Kamu coba kamu cek ya ada cicak atau apa atau kadal atau apa Ya. yang dibunuh sama burung itu. Dan ternyata beneran ada cicak yang dibunuh sama burung itu. Setelah itu kan emosinya kan meluap di situ ya. Pas lihat ke anaknya tuh kayak kadal. Kan masih apa ya? Masih merah. Masih merah ya, Masih mirip-mirip itu. Jadi mirip. Jadi bisa, makanya kita harus menjaga dari kebersihan kandang ternak Iya. dan sama lingkungannya harus kita jaga gitu. Karena dia terganggu juga bisa itu kan faktor terganggunya indukannya. Memang dari faktor dari luar yang Iya. bikin burung itu bermasalah. Tapi sekarang malam aman. Alhamdulillah aman. Kalau saya mah nggak pernah dipikirin. Misalnya ternakan saya yang mati anakannya nggak apa-apa, yang penting nanti juga ada lagi. Kalau dipikirin mah aduh ini gampang. Jadi tetap solusi terakhir jangan dipikirkan. Jangan dipikiran. Kalau mau jual jual aja. Jual aja, Jangan beli lagi. trotolan loba. Jadi solusinya itu salah satunya ya, Pak. Ya. Dan untuk misalnya ada rekan kicau mania ya, barudak kicau khususnya yang dekat-dekat nih, ini barusan juga ada yang ngechat orang dari Banyuwangi ya, minta anakan sepasang. Tapi saya belum sanggup untuk pengiriman. Tapi kalau area Jakarta dan area Bandung, Sukabumi itu bisa lah. Bisa dikondisikan itunya. Tapi lebih bagus lagi ya kalau bisa kesini gitu, Sambil ngopi. main, sambil ngopi gitu di sini. Benar-benar. Mantau langsung. Mantau langsung gitu. Jadi dijaminkan langsung. Sepuasnya dipantau. Kalau suka ya boleh di ini ya langsung di take over. Kalau tidak cocok ya nggak apa-apa, kita silaturahmi aja gitu. Benar-benar. Tidak ada unsur pemaksaan gitu di sini. Jadi saya nggak bisa bilang kalau terahan si Jogger itu bagus. Nah, yang bilang bagus itu ya dari kayak Om Beni ini yang Iya. udah merasakan, membuktikan, yang udah membuktikan anakannya Iya. gitu. Jadi bukan saya yang bilang kalau si Jogger itu bagus, bukan. Jadi dari hasil eksperimen saya ya. Jadi itu kalau diceritakan mah nih nggak cukup 2 hari 2 malam ya. Dari indukan si betina mati, saya harus memikirkan beli lagi gitu. Itu mah aduh, oh panjang bisa loh. Bini maju lagi. Beli lagi, aduh. Pokoknya berhaji mah teuing. Pak Haji mungkin ada pertanyaan buat Pak Haji. Berat lah mau diceritakan. Berat sekali ini. Tapi ya itu pengalaman hidup lah. Dalam Jadi intinya kieu cek Mas mah Kesimpulan. kesimpulan ya.
Jadi saya itu makanya saya berani untuk berspekulasi ya. Spekulasi yang kayak tadi motor ditukar sama burung. Saya dapat pencerahan dari orang Jogja, namanya Mbak siapa ya. Kata dia itu, apa yang membuat hati kamu itu bahagia, cari. Kalau bisa kamu beli dulu. Kalau kamu belum bisa beli, ya kamu tukar apa aja. Yang penting nanti setelah kamu mempunyai itu, kamu jadi bahagia. Terus yang apa yang bikin kamu rudat gitunya, rudat atau cara tadi buka burung, buka manuk anu cabul gitu ya. Rudat ada picen. Picen kami toha ada bungaheun di toha. Ayo manuk. Kami tohan gitu mah. Beli deui ka Mas. Gitu. Jadi intinya apa yang membuat kamu bahagia, kejar dan raih. Dan apa yang membuat kamu liar dan pusing, kecil. Wah, benar. Jadi kesimpulannya hidup itu jangan harus berani spekulasi. Iya betul, Harus berani lah. harus berani bertanggung jawab dengan keputusan yang kita ambil. Oke, itu. Jadi kesimpulan obrolan kita ini itu. Oh, berani dengan keputusan kieu. Tuh, ini maju napa wah, mundur kubu. Bahaya ya, Mas. Bahaya. Gitu, ada Mas. Di bahasa nama rungkad. Rungkan Siti. Ya. Jadi untuk rekan Kicau Mania ya, area Pajambangan, Sukabumi, kalau mau main ke Aviari 27, welcome. Bisa terima, ayo kita ngopi di sini gitu. Yang pengen bikin aviari boleh sharing, boleh. Nanti nomor teleponnya di deskripsi ya Ji ya. Ya, nanti ada di deskripsi itu nomor telepon. Yang penting jangan ngechatnya jangan jam 12 malam karena mungkin saya juga tidur. Iya. Ayo sore kan apa bisa. Tidur atau tugas tertentu juga bisa, lagi tugas gitu kan. Sama ibu negara. Namun ek telepon foto profil WA anak ganti lagi dua lakinya. Tong awewe ya. Aduh. Kan ini nama dukung terus channel Barudak Kicau. Sama Aviari 27. Dipantengin. Sukses Barudak Kicau. Amin, amin. Soalnya eta pada nu matak bunga. Ya ka Aviari 27 jeung ka Barudak Kicau teh eta. Nah, benar. Kontenna ditonton, dipelajari, disimak. Lamun aya anu alusna cokot. Nu gorengna piceun. Beli deui. Kemana mulina? Hadiah. Bisa chat ke Haji Padang juga bisa ya. Gitu, ini nama gitu. Tetap jaga kesehatan ya. Oke. Oke, terima kasih ya Barudak Kicau. Lalu sampai di sini aja kita ngobrol-ngobrol bareng sama Mas Yanto, sama Om Ben ya. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua ya. Jadi motivasi lah. Jadi motivasi. Oke. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kelebihan. Tuh, punten. Bukan ya. Kalau kopinya beak ya. Oke, terima kasih. Dan jangan lupa buat Barudak Kicau, panteng terus channel Barudak Kicau, like, comment, subscribe, dan share. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subrek. Baik.